Yang record siapa yang record? Oke. Ah, Selamat malam Bapak dan rekan-rekan semua. Jadi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami itu tentang pemilihan struktur atas jembatan Ampera Palembang. Anggota kami ada Aprila, ada M. Hauzan, Elsa, Hafila, dan Teguh. Jadi untuk pertimbangan struktur jembatan Ampera itu yang pertama untuk panjang bentang. Kalau untuk panjang bentang, kalau menggunakan jembatan rangka atau tras, itu sangat sesuai untuk bentang sepanjang 71,9 meter di jembatan Ampera. Struktur rangka bisa mengatasi beban bentang panjang dengan stabil dan kuat. Kalau untuk jembatan gelagar atau girder, itu lebih cocok untuk bentang pendek hingga menengah, sehingga dia tidak efisien untuk struktur rangka pada bentang panjang di Ampera. Lalu ada jembatan plat atau slab, itu dia tidak cocok untuk bentang panjang. Plat beton butuhkan banyak penopang di tengah yang tidak sesuai kondisi sungai dan arus. Lalu ada jembatan pelengkung atau arc, itu baik untuk bentang panjang, tapi desain memerlukan fondasi kuat dan luas, yang sulit di kondisi lapangan sungai terjal dan tanah lunak di Palembang. Lalu ada jembatan kabel stay, itu dia memungkinkan panjang bentang dengan desain aerodinamis, tapi membutuhkan peralatan berat dan teknologi tinggi yang tidak tersedia di masa Ampera. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprila. Panjang jembatan total. Jembatan rangka memungkinkan pembuatan jembatan total panjang 1,117 meter dengan kestabilan terjaga. Cocok untuk struktur yang memerlukan pengangkatan dan pembukaan. Untuk jembatan gelagarnya bisa diterapkan, tapi struktur gelagar biasanya digunakan untuk jembatan berukuran lebih kecil secara total, jadi kurang optimal dari segi teknis dan biaya. Jembatan plat kurang sesuai karena beban dan kuantitas material beton sangat besar untuk total panjang ini, menambah berat dan risiko keretakan. Jembatan pelengkung. Struktur pelengkung kurang fleksibel karena memerlukan desain khusus untuk bentang sangat panjang dan total panjang seperti ini menjadikannya pilihan mahal dan sulit. Jembatan cable stay bisa diaplikasikan pada jembatan panjang namun perlu investasi besar dan evolusi teknologi yang saat pembangunan Ampera belum tersedia. Panjang gelagar tidak secara khusus menggunakan gelagar tradisional, melainkan rangka baja yang terdiri dari elemen trus. Menggunakan gelagar beton bertulang dan baja dengan panjang bentang bervariasi seperti dijelaskan di atas, 22,5 meter, 58,5 meter, dan 75 meter. Menggunakan beton plat datar, panjang gelagar kurang praktis untuk bentang besar. Tidak menggunakan gelagar, melainkan lengkung sebagai struktur utama. Yang terakhir menggunakan kabel dan tower, tidak menggunakan gelagar konvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teguh. Selanjutnya untuk pendekatannya dengan bahan yang tersedia jika kita menggunakan struktur jembatan rangka atau truss itu baja kuat berkualitas seperti SM400 yang mudah didapat saat pembangunan Ampera dengan short rantai supply yang baik mendukung pemilihan struktur ini. Untuk jembatan gelagar girdernya beton dan baja tersedia, namun kombinasi untuk bentang panjang kurang optimal dan biaya lebih tinggi dibanding rangka baja. Jika kita menggunakan struktur jembatan plat atau slab, itu betonnya sangat mudah didapat, tapi kekuatan tidak mencukupi sesuai standar beban jembatan besar Ampera. Juga masalah retak dan perawatan jika menggunakan struktur jembatan pelengkung atau arc, itu materialnya cukup tersedia, namun kebutuhan pengerjaan rumit dan alat berat spesifik membuatnya kurang praktis. Untuk struktur jembatan kabel state itu baja berkualitas tinggi dan kabel khusus diperlukan yang semasa itu sangat sulit diperoleh dan mahal. Jika menggunakan dengan pendekatan kondisi lapangan, jika kita menggunakan struktur jembatan rangka atau truss itu kondisi tanah di sekitarnya sedang dan memungkinkan penggunaan fondasi dalam serta teknik konstruksi struktur baja secara luas. Jika struktur jembatannya gelagar,
itu kondisi lapangan memungkinkan, tapi fleksibilitas tak rendah dalam penyesuaian terhadap kondisi sungai dan medan. Jika menggunakan tipe struktur jembatan plat atau slab itu kondisi lapangannya cukup cocok, tapi kebutuhan support tengah yang kuat sulit diwujudkan di sungai besar. Kalau menggunakan struktur jembatan pelengkung atau arc itu kurang ideal karena lapangan terbatas dan alat berat sulit digunakan secara optimal. Juga risiko tanah lunak cukup besar dan kalau menggunakan tipe struktur jembatan cable stayed itu kondisi lapangannya kurang mendukung instalasi struktur cable stayed karena kurangnya infrastruktur teknologi berat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Avila. Sorry, aku kan. Ya, Avila. Oke. Untuk waktu pelaksanaan jembatan rangka itu relatif cepat dengan metode perakitan terstruktur di pabrik dan pemasangan di lapangan yang efisien sehingga menghemat waktu dan biaya proyek. Selanjutnya itu ada untuk jembatan gelagar. Lebih sederhana daripada rangka baja, tapi kurang efisien untuk bentang panjang dan beban berat. Selanjutnya ada jembatan pekat atau slab. Cepat dalam pengerjaan beton, tapi kekuatan rendah mengharuskan pelaksanaan bertahap dan pemeliharaan. Selanjutnya ada jembatan pelengkung, di mana waktu pelaksanaan itu lama, sering sekali terhambat oleh cuaca dan peralatan khusus yang diperlukan. Selanjutnya itu ada jembatan cable stayed. Pelaksanaan lama karena kompleksitas pemasangan kabel dan tower. Tidak sesuai target waktu pembangunan jembatan amperan. Selanjutnya itu ada kemudahan pelaksanaannya untuk jembatan rangka, kemudahan perakitan, transportasi, komponen, dan pemasangan di lokasi menjadikan rangka praktis dan efektif. Untuk jembatan gelagar, lebih sederhana daripada lebih sederhana daripada rangka baja, tapi kurang efisien untuk bentang panjang dan beban berat. Selanjutnya itu ada jembatan plat, sangat mudah dalam konstruksi bagian slab, namun kurang efektif untuk bentang besar dan beban berat. Kalau untuk jembatan pelengkung, sulit karena memerlukan pengetahuan teknik tinggi dan alat berat yang rumit. Selanjutnya itu ada jembatan cable stayed. Cable stay itu kompleks dan memerlukan spesialis teknik yang belum tersedia selama pembangunan. Selanjutnya itu ada estetika. Estetika di jembatan rangka itu estetikanya teknis dan fungsional sesuai dengan era pembangunan, memberi kesan kuat dan maskulin khas jembatan baja. Selanjutnya itu adalah jembatan gelagar, estetika sederhana lebih ke fungsional tanpa elemen artistik yang menonjol. Untuk jembatan plat, estetika simpel dan rata tanpa variasi bentuk menarik. Jembatan pelengkung sangat estetis dan arsitek, namun kurang praktis. Selanjutnya itu ada cable stay, estetika modern dan indah dengan bentuk yang menarik dan futuristik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Oke. Dua pendekatan terakhir itu dari biaya dan akses pemeliharaan. Dari biaya, kita tinjau dari struktur jembatan truss. Nah, untuk truss itu biayanya lebih relatif rendah dibandingkan struktur yang lain dengan kekuatan menopang beban lebih besar. Lalu untuk gelagar, biaya eh, affordable tapi nggak terlalu efisien apabila bentangnya panjang seperti jembatan Ampera. Lalu untuk slab itu biayanya lebih rendah, tapi resikonya lebih tinggi dan perawatannya juga lebih tinggi.
Dan apabila ada yang rusak, komponennya bisa diganti. Lalu untuk gelagar, lalu untuk gelagar, aksesnya cukup mudah, tapi agak sulit untuk kita mengontrol bagian bawahnya. Lalu untuk slab, aksesnya mudah, tapi risiko retaknya lebih besar, maka pemeliharaannya harus lebih intensif. Lalu untuk arch, aksesnya sedikit sulit karena desain dan ruang di bawahnya terbatas karena bentuknya lengkung. Lalu yang terakhir itu cable state, aksesnya sulit dan mahal karena harus karena harus mengatur kabel dan tower. Dibalikan ke Bang Hauzan. Jadi untuk penjelasan singkatnya, jembatan Ampera menggunakan struktur utama berupa jembatan gelagar komposit dan balok baja atau rangka. Itu karena kombinasi kekuatan, efisiensi material, waktu pelaksanaan yang sesuai, dan teknologi yang tersedia saat pembangunannya. Jembatan ini memiliki bentang utama panjang sekitar 71,9 meter dengan panjang total 1.117 meter dan lebar 22 meter. Struktur rangka baja dipilih untuk bagian tertentu karena kekuatannya terutama untuk bagian yang harus mampu mengangkat beban jembatan secara mekanis. Struktur lain seperti jembatan plat dan jembatan pelengkung itu tidak dipilih karena keterbatasan kekuatan dan waktu pelaksanaan. Struktur kabel stay itu lebih baru dan belum dipakai pada era pembangunan Ampera meskipun estetis dan kuat. Sekian presentasi kami. Terima kasih.